warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak datang ya? Ya. Berarti teman kalian ada yang sakit tidak bisa datang hari ini. Oke Bu, anak-anak semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Coba doa dimulai. Siapa ketuanya yang mimpin? Iqbal, coba. Coba Iqbal. Dan habis. Sebelum kita melanjutkan mari kita Coba ulang. sit down please. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga hari ini kita belajar diberi keberkahan. Amin. Anak-anak harus disiplin, harus rapi dalam belajar. Oke anak-anak. Oke. Baiklah, Ibu akan mengaksen dulu anak-anak yang hadir hari ini ya. Muhammad Iqbal, Hadir Bu. Nanda Hidayat, Hadir. Muhammad Irfan, Hadir. Muhammad Fajar, Hadir Bu. Muhammad Noval, Hadir Bu. Tia Aditya Ramadan, Hadir. satu lagi Muhammad Al-Fatih. Hadir. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran yang sekarang, kita akan mengulang pelajaran yang minggu kemarin yang anak-anak sudah belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Pada manusia. Kemarin kan sistem ekspresi pada manusia terbagi menjadi empat, ya kan? Pertama ginjal. Kemarin kita sudah belajar tentang ginjal. Apa yang maksud dengan ginjal? Ginjal membuang sisa zat metabolisme dari urin. Dalam urin. Urin. Apa yang dihasilkan ginjal? Urin. Urin. Berarti kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan fungsi ginjal, letak ginjal di mana? Kiri kanan tulang pinggang. Oke, berarti sudah tahu juga. Kalau struktur ginjal, siapa yang masih ingat? Iqbal, coba. Struktur ginjal. Coba. Apa yang pertama? Nggak usah dijelaskan. Korteks, nefron, Glomerulus. Habis itu
Kak? Masih ingat? Berarti ada berapa? 5 kapsul Bowman. Oke, berarti kalian masih ingat ya. Gangguan pada ginjal? Siapa yang tahu? Apa aja gangguan pada ginjal? Penyakitnya aja. Infeksi ginjal. Infeksi ginjal. Itu batu ginjal. Oke, berarti semua anak sudah mengetahui struktur dan fungsi ginjal. Ginjal menghasilkan apa? Ginjal menghasilkan urin. Berarti kan udah tahu. Sekarang kita nggak belajar lagi tentang ginjal. Kita sekarang belajar tentang paru-paru dan hati. Tujuan kita mempelajari sistem ekskresi pada manusia, terutama pada paru-paru dan hati. Yang pertama, untuk mengetahui struktur dan fungsi paru-paru dan hati. Habis itu, yang kedua, untuk mengetahui gangguan apa yang terjadi pada paru-paru dan hati. Yang ketiga, penyakit apa yang menyebabkan paru-paru dan hati, akibatnya, dan cara pencegahannya seperti apa. Sebenarnya anak-anak ini SMP kan harus udah tahu itu. Oh, apa itu paru-paru? Ada yang tahu paru-paru itu apa? Paru-paru berfungsi itu apa? Apa yang kita keluarkan sekarang? Bernafas. Berarti paru-paru menghasilkan apa? Bukan, CO2 atau karbon dioksida. Apa yang kita keluarkan dari paru-paru itu? Kita bernafas. Oke, anak-anak. Jadi kita setiap hari kita mengeluarkan apa? Oksigen, habis itu karbon dioksida. Yang nafas yang masuk, yang keluar itu tahu nggak kita berapa? Kita hidup. Ya, berarti yang kita masukkan apa, yang kita keluarkan apa? Jadi fungsi paru-paru itu untuk apa, anak-anak? Bernafas. Selain bernafas, apa lagi ayo? Fungsi paru-paru. Coba, ibu mau dengar. Fungsi paru-paru mengeluarkan yang paling vital ada fungsi paru-paru apa? Sebagai alat ekskresi yang dikeluarkan pada manusia, misal karbon dioksida. Jadi di sini paru-paru itu sangat dibutuhkan. Kalau kita nggak bernafas lagi, apa yang terjadi? Kita sudah mati. Kenapa Nova? Tangga senang gimana hari ini? Senang, boleh. Ibu, kalian kan udah belajar tentang paru-paru yang kita hidup sehari-hari. Paru-paru terletak di mana? Habis itu ada paru-paru itu ada berapa? Ada ini fungsinya apa? Fungsi paru-paru, struktur paru-paru, apa yang dikeluarkan dari paru-paru. Ekskresi itu apa? Ekskresi adalah ini ekskresi adalah, siapa yang tahu? Proses. Jangan kamu baru tanya. Siapa yang tahu? Proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh. Itu yang masuk ekskresi. Jadi kalau alat ekskresinya ini dia. Alat ekskresinya ada ginjal, paru-paru, ada hati yang aku bahas tadi. Satu lagi kulit. Tapi ibu tidak membahas tentang kulit hari ini. Ibu membahas tentang paru-paru dan hati. Apa itu paru-paru? Tadi ibu sudah jelaskan. Paru-paru itu terletak di mana? Di saluran dekat pernapasan. Ya, itu ada gambarnya. Ini dia struktur paru-paru. Ada bronkus. Satu lagi ada apa? Bronchiolus.
Habis itu ada alveolus. Berarti inilah struktur paru-paru. Ada trakea. Trakea itu terletak di tenggorokan manusia. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Udah mengerti? Apa itu bronkus? Apa itu bronkiolus? Coba. Apa bedanya antara dua? Baca, coba Nova, tahu? Bronkiolus. Nah, bronkus adalah coba ada yang tahu? Bronkus Yang adalah besar. cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan. Oke, kalau yang bronkiolus? Bronkiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang. Oke. Kalau alveolus, coba Iba, alveolus apa itu? Alveolus yang terletak di mana dia? Ada itu apa fungsinya gitu? Ada yang tahu? Berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan Karbon dioksida. Nah, Berarti berfungsinya alveolus itu sebagai tempat pertukaran ya. Tempat pertukaran karbon dioksida saingannya. dan oksigen. Kita bernapas menggunakan Oksigen. oksigen. Tahu nggak satu hari kita memerlukan oksigen itu berapa pada tubuh kita? Tidak terduga ya. Berapa yang kita keluarkan, berapa yang masuk. Kalau pernah nggak lihat orang sakit paru-paru? Gimana badannya? Lurus. Itu akibat apa? Infeksi paru-paru. Karena apa dia? Merokok berat ya. Habis itu menghirup udara kotor. Misalnya kita menghirup debu di jalan, asap mobil tebal, pokoknya asap kendaraan itu akan menyebabkan paru-paru kita infeksi dan terganggu ya. Penyakit pada paru-paru, coba anak-anak. Ada yang tahu penyakitnya? Yang sehari-hari aja apa? Sesak. Yang ini apa? Yang kedua penyakit paru-paru yang sering dikatakan bengek apa itu? Asma. Habis itu berarti penyakit banyak yang terjadi pada manusia. Dia nggak memandang usia loh. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, semudah mungkin pun mungkin udah tertular dengan penyakit seperti asma, infeksi paru-paru. Karena dia kenapa? Tidak menjaga kesehatan. Itu yang terjadi. Jarang olahraga, makan minum nggak teratur, makan tidak bergizi. Itu yang menyebabkan kita kena penyakit. Jadi anak-anak tentang paru-paru sudah banyak, maksudnya udah tahu apa aja yang menyebabkan kita kena paru-paru, gangguannya apa aja gitu. Karena kan habis itu apa aja struktur tadi udah tahu kan, struktur paru-paru itu apa, fungsi paru-paru itu apa. Fungsi paru-paru tadi apa? Mengeluarkan Nanti anak-anak sudah mengerti. Berarti ibu akan menampakkan video pembelajaran tentang ini direkam.
baru. Nanti ibu bagi kelompok ya setelah menonton video. Ini apa yang ada? Nampak? Nah, duduk di tengah sini. Tolong yang mendekat ya, mendekat ya kita bisa sama-sama menyaksikan video tentang sistem ekspresi pada manusia, tentang hati dan paru-paru. Nanti ibu tadi baru menjelaskan paru-paru, hatinya belum. Duduk sini, ambil bangkunya. Nampak? Ya, nampak. Masuk Bu. Sudah besar. Jekan. Nanti strukturnya ya, struktur hati dulu. Itu tadi tentang paru-paru ini, saya nonton dulu hati. Cekat. Ya, coba. Dicatat ini. Nah, itu dia. Simak ya, nanti akan tentang apa itu. Coba disimak betul anak-anak. Melihat kalian berkreasi.
Ibu tanya gangguan. Nah itu nanti itu. Coba apa tuh gangguan pada hati? Baru ya, tadi baru hati ini baru dia balik langsung pada yang tadi dibahas ya, pernapasan. Apa yang boleh coba ya, kanker paru-paru. Selesai. Kan? Oke. Oke. Ya, duduk lagi seperti tadi semua ya. Nanti kita akan selesai untuk pertama ini. Dari video tadi, siapa yang mau menjelaskan? Apa aja yang tapi jangan tentang hati dulu ya. Itu tadi baru membahas tentang paru-paru ya. Nah, nanti baru tentang hati. Dari paru-paru itu tadi, apa aja bisa diambil ceritanya dari paru-paru tadi? Kalau ini tadi kan ya udah Ibu jelaskan dari yang pertama tadi fungsi paru-paru apa, proses terjadinya pernapasan di mana paru-paru itu gangguannya juga udah proses yang untuk mencegah
penyakit pada paru-paru juga sudah dijelaskan tadi, ya kan? Habis itu kalau yang gangguan, habis itu cara mencegah gangguan pada sistem ekskresi paru-paru itu tadi sudah dibilang kan, harus divaksin, menjauhi rokok dan tidak kita tidak menghirup udara yang berpolusi. Jadi anak-anak udah mendengarkan di situ. Berarti kalau tentang paru-paru udah ngerti ya, insya Allah ya, udah tahu ya. Berarti kita tadi belum masuk ke hati. Apa tuh hati? Hati menghasilkan apa? Hepatitis. Itu penyakitnya. Hati menghasilkan empedu. Kayak Nanda bilang tadi udah betul. Yang itu hepatitis itu gangguan pada hati. Kalau penyakit gangguan pada hati itu hepatitis. Kalau istilahnya penyakit apa hepatitis itu? Penyakit kuning. Penyakit kuning itu mata kita warnanya kuning. Habis itu kita tidak bergairah, itu penyakitnya menular. Ada hepatitis A, ada B. Jadi itu penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada hati. Hati tadi ada dibuat di situ kan? Ada didengarkan hati berfungsi untuk apa? Ada dicatat? Ini yang menghasilkan apa dulu hati? Apa tadi yang kalian tahu? Fungsi hati dan struktur hati tadi kan sudah dengar. Sebagai apa dia? Berfungsi mengekspresikan zat warna empedu atau bilirubin. Gangguan penyakit pada hati. Betul tadi dibilang Nanda. Gangguannya hepatitis. Ya, hepatitis itu ada lagi, ada hepatitis A, ada B, ada C lagi. Dia bisa menular. Itu akibat kita terlalu banyak bergadang. Kayak kalian ini kan umurnya masih terlalu muda. Kalau bisa jangan seringkali bergadang. Nanti bisa penyakit kuning. Memang penyakit kuning itu nggak nampak sekarang. Sekarang kan masih sehat, masih bugar, masih bisa untuk melakukan kegiatan apa-apa masih sehat. Nanti begitu umur kalian udah 20 tahun, bisa jadi kalian terkena hepatitis karena terlalu bergadang. Di sini ada nggak yang suka main game? Oh, jujur ya, nah ibu ya. Ada belajar di rumah? Kalau classroom ada, kalau enggak kan kemarin itu kita ada daring, ada luring ya kan anak-anak. Tapi ini kan udah boleh luring, enggak mesti lagi masuk di classroom. Kenapa harus di classroom aja mau belajar? Kalau pulang apa bukunya tidak pernah dibuka lagi untuk mengulang-ulang lagi? Berarti kan kalau kayak ibu tadi menjelaskan tentang ginjal kan masih ingat, berarti ada teringatlah dengan pelajaran minggu kemarin. Jadi tadi kita sudah menonton video tentang sistem ekskresi pada paru-paru dan hati. Gangguan hati tadi udah kan penyakitnya apa? Kanker hati. Kalau struktur paru-paru dia seperti apa? Ada apa aja dia? Struktur paru-paru. Kalau paru-paru tadi struktur paru-paru udah ya, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Kalau yang struktur hati tadi belum. Ada berapa dia? Dua ya. Apa tuh yang pertama? Ada kantung empedu, ada saluran empedu. Baiklah, kita akan menguji coba. Kita ada kalian duduk buat 2 kelompok. Ya, kali aja bareng. Mejanya diiniin, nanti ibu mau lihat kalian maju satu orang satu buat kelompoknya. Ibu mau lihat kerja kalian. Apa yang kalian bisa hasilkan kalau kita ini ada kaca.
kaca ini. Nah, di sini kita akan menguji mengetahui adanya uap air yang dikeluarkan pada proses pernapasan. Pernah nggak kalian menghembuskan di kaca nafas kalian selama 5 menit? Apa yang terjadi? Saya nulis ini Berembun. Itu namanya uap kan, uap. Nah, itulah itu mau lihat nanti apa yang dihasilkan dari uap ini. Kelompok ini apa jawabannya? Kelompok ini apa jawabannya? Coba ibu mau lihat kalian di kaca ini. Ya, maksudnya nanti yang analisa percobaannya apakah yang terjadi permukaan cermin setelah dihembuskan dengan udara pernapasan. Nah, bagaimana kalian membuktikan kalau udara yang dikeluarkan dari sisa pernapasan adalah uap air? Nah, jadi ibu mau lihat seperti apa? Coba catat dulu. Ini uji cobanya. Ibu hanya menggunakan cermin, kertas tisu, tapi nggak usah nanti kita kan dia begitu kamu menghembuskan nafas di sini, nanti akan ada kayak ada uap air di dalam ini. Coba ibu mau lihat apa yang kalian ituin dari uji coba air pada pernapasan. Coba ibu mau lihat. Tunggu ya, kelompok 2 ada kaca. Dibalik aja. Balik. Coba dari percobaan itu, ibu kasih waktu 10 menit untuk mendapatkan hasil dari proses menguji uap air pada pernapasan. Nanti buat nama kelompoknya dan tampilkan. Maju ke depan. Ya boleh mewakili. Buat terus. Mau lihat. Kelompok 2 seperti itu juga. Siapa yang ada bawa kaca? HP tahu. Kaca HP. Nggak bisa karena dia nggak sempurna. Di kantor ada kaca tapi gede banget. Bentar ya ibu. Ibu mau lihat. Coba kalian menghembuskan nafas di kaca. Apa yang mau beli? Yang mau beli. Nggak apa-apa. Ibu mau lihat aja biar kalian tahu. Coba. Kamu suruh. Telepon Fajar coba. 5 menit. Coba. Berapa menit? Jangan sekali dia nggak nampak. 10 detik, jangan 5 menit. 10 detik. Ibu mau lihat 10 detik. Ada? Jangan terlalu sedikit, nanti kalian tidak bisa menganalisa apa aja yang terjadi. 10 detik. Kalau lama nanti udah. Coba ibu lihat, ada nggak berembun? Tapi tidak di tengah ya. Coba hasil apa yang akan terjadi? Dari percobaan ini apa yang dihasilkan? Dari menguji uap air di dalam pada pernapasan. Coba dengan kaca itu coba 10 detik kamu. 10 detik aja. Udah nih. Nah, coba ibu mau tahu hasil dari ini langkah-langkah percobaan menghembuskan udara pernapasan melalui mulut sebanyak 5 kali ke permukaan cermin. 5 kali coba, 5 kali. Biar coba kalian baca kawannya. Diamkan sesaat kira-kira 10 detik. Amati apa yang terjadi? Nah, tempelkan, sobekkan kertas buram atau kertas tisu pada permukaan cermin. Amatilah apa yang terjadi. Nah, tapi dia kan coba ibu lihat dulu, ada nggak uap air? Nah, di kaca, ya kan? Nah, coba tempelkan kertas buram. Tapi kalau kertas begitu tidak nampak, biasa tisu. Kalau tisu kan langsung menyerap. Ibu mau lihat analisa percobaannya. Apa yang terjadi pada permukaan kaca kita direbus? Nampak. Nanti coba kalian isi. Ibu mau lihat kelompok 1 dengan 2 hasilnya ya. Apa dari hasil yang telah kalian
buat percobaan dari kaca tadi. Oke, Jadi ya. coba. Menghasilkan uap. Habis itu dikasih waktu 10 menit. Sebelum kita masuk ke sistem paru-paru. Ayo anak-anak, kamu bisa, kamu pasti bisa. Ayo, ibu mau lihat. Coba. Ada yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Kelompok 1 udah? Hampir Bu. Nah, oke. Sedikit lagi, Bu kasih waktu 5 menit lagi ya. Kelompok 2. Menghasilkan ini kan kayak gini. Coba menghasilkan apa aja? Apa yang dihembuskan? Cermin tersebut Sebut mana, Pak? yang terjadi dengan Sudah siap semua anak-anak? Siap. Yang dipraktekkan tadi dari hasil uji coba tentang uap air pada pernapasan, Ibu mau melihat hasilnya dari kelompok 1. Siapa yang akan menyampaikan? Kelompok 2. Oh, jangan dulu lah, kelompok 1 dulu. Diawali dengan Karena 1. diawali dengan 1 baru 2. Coba. Nah, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Mhm. Ini hasil Uji coba. uji coba kami yang sudah kami simpulkan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa udara yang ditiup mengandung karbon dioksida, hasil ekstraksi yang dikeluarkan sistem pada pernapasan manusia. Oke, kelompok 1 mengeluarkan tadi apa? Udara yang ditiup menghasilkan karbon dioksida. Berarti udara yang ditiup di kaca menghasilkan karbon dioksida karena hasil dari ekskresi. Ibu mau beri aplaus dulu kelompok 1. Oke, kelompok 2 siapa yang akan memberi presentasinya? Kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 2. Iya, oke. Jika dihembuskan nafas ke cermin, maka akan ada uap di cermin ataupun karbon dioksida. Ya. Uap tersebut adalah hasil ekskresi dari pernapasan pada manusia. Oke, hampir sama ya jawabannya antara kelompok 1 dengan 2. Cuman orang ini lebih ini lagi dengan bahasa menjelaskan lagi apa yang terjadi pada uap air pada pernapasan. Oh, dia jika dihembuskan napas ke cermin, maka akan terjadi uap ada uap di cermin. Itu menurut kelompok 2. Memang semua menghasilkan karbon dioksida. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, berarti anak-anak sudah mengetahui di paru-paru itu ada mengandung uap Air. air. Apa kita lanjut menonton video lagi? Boleh, Bu. Dari kesimpulan tadi, kelompok 1 dan 2 sudah mengaplikasikan prakteknya uji coba pada uap air pada pernapasan. Jadi kalian sudah mengetahui apa yang terjadi kalau kita hembuskan nafas di cermin ini. Berarti anak
karbon dioksida adalah hasil ekskresi yang dikeluarkan sistem pernapasan manusia. Jadi yang kita bernapas, coba balik arah lagi, udah, pokoknya udah oke. Kita udah belajar tentang sistem ekskresi paru-paru. Tadi udah tahu apa itu fungsi paru-paru, apa itu struktur dan fungsi paru-paru, sebagai apa dia fungsi paru-paru, dan sebagainya. Tadi ibu sudah menjelaskan, anak-anak sudah tahu tentang apa itu bronkus, apa itu bronkus, atau apa evaluus. Pokoknya anak-anak sudah mengetahui. Sekarang tentang hati. Hati, gangguan hati tadi ada berapa? Dua. Dua ya. Ada gangguan pada hati, kena penyakit hepatitis. Kalau pada gangguan pada paru-paru ada penyakit asma. Habis itu sesak nafas, itulah asma. Kalau satu lagi yang sering, kalau berobat 6 bulan rutin di puskesmas sakit apa? TBC. Nah, itu dia TBC itu bisa disembuhkan, tapi kita harus rutin minum obat. Kanker paru-paru itu udah parah sekali ya, karena udah infeksi. Habis itu ada yang virus yang masuk ke dalam paru-paru kita. Pernah nggak lihat orang buang dahak hijau-hijau? Iya kan? Itu akibat apa? Obat rokok berat ya, karena Itu narkoba. Nak rokok murah tuh. bukan. Dompet murah. Nah itulah. Ada saja. Kalau anak-anak lebih menjaga kesehatan sedini mungkin, seperti kalian, insya Allah kan akan terhindar dari penyakit paru-paru. Gangguannya, habis itu kalian menjaga kesehatan, rutin olahraga. Ada main bola nggak anak-anak? Ya. Nanti olahraganya teratur, makan yang bergizi. Kalau bisa jangan merokok, masih muda ya. Berarti kalian tadi udah tahu apa itu fungsi paru-paru. Ini ibu ulang lagi ya, biar kalian makin jelas. Apa itu fungsi paru-paru, apa itu strukturnya, struktur paru-paru itu apa aja, dan gangguan paru-paru apa aja yang membuat kita kena paru-paru itu. Karena ada gangguan paru-paru tadi seperti ibu bilang, ada penyakit asma, TBC, infeksi, bronkitis, pokoknya penyakit yang disebabkan oleh penyakit pada paru-paru. Kalau penyakit hati tadi ada hepatitis. Habis itu ada A, ada B, ada C. Itu akibat terlalu hatinya rusak, nggak ada berfungsi lagi. Jadi kenalah penyakit hati atau yang disebut dengan hepatitis, penyakit hepatitis yang mengganggu pada hati. Hepatitis itu hatinya kenapa? Hatinya sudah tidak berfungsi seperti biasanya. Darah yang atau cairan tubuh yang terinfeksi, misalnya dari ibu ke bayinya, itu bisa kena hepatitis. Ibu hamil, kalau dia hamil tertular kepada anaknya penyakit hepatitis itu. Makanya kalau bisa ibu hamil tidak boleh makan kafein, tidak boleh merokok, punya kesehatan, makan yang bergizi. Itu kalau ini dalam. jadi itu akan menyebabkan kepada si janin juga, dan bayi yang dilahirkan tidak sehat karena terkena juga dengan hepatitis melalui darah. Jarum suntik juga, kan ada sekarang narkoba, orang sering menyuntikkan apa di tangan ya, habis itu yang dihisap itu cukup bahaya. Kalau bisa anak-anak tidak mengenal yang namanya narkoba. No see to drug. Maksudnya gimana itu istilahnya? Kita menjauhi narkoba sedini mungkin kalau begitu. Jadi ibu telah menjelaskan tadi tentang paru-paru, struktur dan fungsi paru-paru, gangguan, dan cara mencegah. Mencegah tadi sudah tahu kan? Cara mencegah biar tidak terkena penyakit paru-paru. Apa aja tadi? Habis itu oke, habis itu tidak merokok.
tidak terlalu banyak Rokok. enggak polusi di udara. udara di luar ataupun debu di jalan, amonia yang kan ada kalau di PIM sering kita menyium bau Amonia. amonia. Enggak berbahaya. Berbahaya. Itulah yang ibu bilang Itu kita akan terjadi infeksi pada apa? Pada paru-paru kita. Nah, dari pertanyaan tiba dari hidung yang kita hirup itu masuk ke paru-paru kita. Kenapa Irfan ngantuk? Sakit. Ada yang ingin bertanya tentang paru-paru? Berbahaya apa nggak dihilangkan? Itulah namanya amonia. Amonia itu sekali-sekali itu namanya limbah yang tidak bisa kita hindari ya. Misalnya di PIM itu kan ada produksi pupuk urea. Mungkin dari orang itu memproduksi pupuk itu ada limbah yang dibuang itu yang tercium oleh masyarakat. Gas ya, itulah amonia itu gas yang dikeluarkan yang mengganggu sama manusia. Kalau limbah lain kita tidak ada di sini ya. Misal limbah pabrik selain pupuk PIM tidak ada limbah yang dilibatkan misal ada dialirkan ke sungai, kita kan tidak ada kan. Ya, berarti dari materi yang dua itu ajarkan tadi tentang sistem paru-paru dan sistem ekskresi pada hati. Kalau struktur hati tadi udah tahu, anak-anak udah hati tadi. Sebelum kita menutup pelajaran ini, Ibu akan memberi soal pada kalian untuk penguatan. Apa kalian paham? Oh, apa yang dimaksud dengan ini? Jadi Ibu harus tes kalian dulu. Oh, Kerja rumah, Bu. iya boleh. Cuman ini yang Ibu kasih dua aja soalnya. Ya, Ibu kasih dan kumpul di sini sebelum kita akhiri pelajaran. Oke. Tidak banyak, cuma dua. Oke, aja. siap. 3 ya, Bu. Iya, Ibu. Pak E. Iya, 2 lah, 5. Berdua kan? Satu soal. Satu soal 50 gua. Betul ya? Oke, Ibu mau lihat. Sudah tadi. Bisa nggak kalian dari hasil kita belajar ini, kalian udah tahu nggak? Iya, 3 aja soalnya. Tapi 3 berat. Ibu biar tahu, oh kalian udah paham dengan pelajaran Ibu ini tentang sistem. Saya boleh ini aja, 1 berdua aja, tulis di kertas lembar jawabannya. Oke, coba. Tulis nama ya. Jawaban aja, jawaban. Itu kan soal. Ibu mau jawaban. Yang ini Bu jawabannya. Iya. Kalau A ada ya, Pak? Iya. Misal A apa jawabannya? Jawabannya apa? Masa Bu ini Nomor berapa di langsung ini. Soalnya di situ ya. Cepet. Jawab kalau di situ ya. Yang tahu. Udah siap terus. Iya 1. Tulis terus. Mana? Tulis nama, misal M Iqbal, tulis namanya. M Noval, tulis terus Noval. Lu sama dia. Udah? Masa apa nama? Jawab terus. Oke, ini ya sambungannya. Peristiwa yang terjadi apa aja. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu mau lihat kalian udah mampu dari pelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Tadi kita udah praktek ada uap air nggak di dalam paru-paru. Kita udah membuat prakteknya. Ya terus di kertas. Anak-anak, kita udah berapa biji udah jawab? Nah ya, Ibu mau lihat
kemampuan kalian setelah kita belajar sistem ekspresi pada paru-paru dan hati. Apa itu? Oh, ibu tanya tadi kan apa kesimpulan dari apa itu struktur paru-paru, apa itu hati? Kalau kalian masih kalau kalian nggak bisa menjawab berarti kalian tidak mengerti. Kemudian coba buat kerjaan itu yang nggak siap, yang belum ibu kasih waktu 10 menit. Jangan menyontek. Ayo Iba. Kalau udah siap, kumpulkan. Ada kawan yang bisa ibu kasih waktu 5 menit. Untuk melihat. Siapa yang udah siap dari? Ya. Oke, namanya dari buatan. Berarti kemudian. Oke anak. Ini kita periksa di rumah ya. Kamu ibu lihat aja punya apa ya, punya Nanda ya. Saya nggak buat Punya kamu yang ada nama ya. Nanda sudah video apa yang terjadi pada paru-paru kalau paru-paru kurang apa. Hari ini materinya sudah tersampaikan sama anak-anak, tapi tidak ada yang mau bertanya ya. Tadi udah Nanda bertanya tentang ekspresi itu apa. Udah jawab. Yang lain? Kayaknya udah pandai semua ya. Allah ya. Kalau menurut ibu ada susah nggak? pening sama bahasa Latin ini. Iya betul. Karena kita Bukan bahasa Indonesia karena dia bahasanya bahasa ini ya, bahasa ilmiah biasa kita kan tenggorokan aja. Kalau tenggorokan tenggorokan. Paru-paru nggak tahu. Tapi kalau udah katanya alveolus, bronkus, gitu kan, bronkiolus maksudnya memang udah bahasa yang maunya bahasa yang sehari-hari aja bu, gitu. Tenggorokan apa gitu kan, tenggorokan ini. Tapi bahasanya trakea. Kalau ibu dah trakea pasti nggak tahu. Kalau tenggorokan pasti tahu letaknya di mana, udah tahu kan? Anak-anak. Makanya terlalu sulit untuk dipahami bahasanya. Tapi kalau kita sudah sehari-harinya bicaranya, maksudnya udah kalian ada ngulang-ngulang di rumah pasti tahu. Oh ini bronkus apa, bronkiolus apa. Kayak penyakit. Kalau kita lihat gangguan penyakit misalnya pada ginjal nefritis, kan terlalu ini kan orang awam pasti kayak kalian apa tuh bu nefritis, apa tuh infeksi bakteri misalnya yang terjadi. Nah itulah masalah bakteri. Kalau bakteri pasti kan tahu kan, kuman. Tapi kalau udah ada nefritis bu, infeksi udah kaya kan pasti nggak tahu kan. Hanya dibilang yang sebenarnya kalian paham, cuman bahasa yang kalian sampaikan. Oke. Berarti ibu kesimpulan tadi tentang apa tadi? Tentang kita udah uji coba tentang paru-paru ya, yang kita keluarkan apa yang dihasilkan. Coba kita ambil kesimpulan bersama dari itu tadi. Dari yang fungsi paru-paru sebelum kita akhiri nih. Berarti biar kalian mengerti. Coba. Untuk tadi kekuatan udah, jadi fungsi paru-paru apa aja tadi? Fungsi paru-paru bernafas dan mengeluarkan zat karbon dioksida. Iya, itu
Terletak tadi udah tahu juga kan? Paru-paru di mana? Bukan pada ginjal. Pada paru-paru di mana letaknya? Di dada. Bukan. Itu ginjal. Ya. Tenggorokan. Oke. Tadi bronkus itu apa udah tahu kan? Bronkiolus sudah tahu apa? Habis itu hati juga udah kan? Gangguan pada hati. Semua anak-anak udah dikasih soal lagi juga tentang gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi paru-paru dan hati. Oke anak-anak, berarti untuk minggu depannya kita akan belajar tentang sistem ekskresi Kulit. sistem ekspresi Kulit. pada nggak usah nih untuk belajar di rumah pada manusia tapi pada kulit ya Ya. kulit menghasilkan apa dia yang kita keluarkan ini Keringat. Keringat. keringat kalau orang olahraga banyak nggak Banyak. ya udah itu akan kita bahas di minggu Depan. depan ya. Berarti nanti anak-anak baca-baca ya di rumah sistem ekskresi pada manusia terutama pada kulit. Hari ini kita bahas tentang sistem ekskresi pada paru-paru dan hati. Anak-anak sudah mengerti apa fungsi paru-paru, apa fungsi hati, struktur hati, anak-anak tahu gangguan pada hati, gangguan pada paru-paru, penyakit yang menyebabkan pada paru-paru apa aja, dan penyakit yang disebabkan oleh hati itu ada apa aja. Berarti anak-anak sudah tahu ya. Kalau prakteknya tadi udah dilakukan juga cara melihat uap air yang pada pernapasan kita ya dengan menggunakan cermin. Kalau anak-anak bisa mencoba juga di rumah dan kita tes dengan uap dengan air yang kita masukkan dalam gelas, kita tutup lagi, apa yang akan terjadi? Itu nanti akan berembun, enggak, maksudnya yang kita keluarkan nafas kita di dalam air itu ada terjadi gelembung-gelembung. Cuman ini tidak cukup waktu untuk kita praktekkan yang kedua. Berarti semuanya itu udah sistem ekskresi untuk belajar di rumah minggu depan tentang sistem ekskresi pada kulit. Nanti apa aja itu ya akan kita bahas di minggu depan. Oke, kita akhiri pelajaran kita. Sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Coba ketua. Bismillah.